Muhammad Robi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian belajar dan mengajar. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan belajar dan mengajar. Pengertian belajar secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Daryanto, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dari interaksi dengan lingkungannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan Rusman berpendapat bahwa belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Berdasarkan seluruh pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar memiliki makna, yaitu perubahan tingkah laku ke arah peningkatan seseorang di berbagai bidang yang terjadi akibat adanya interaksi dengan lingkungan sebagai sumber belajar. Maka, jika dalam proses belajar tidak terjadi perubahan tingkah laku ke arah peningkatan, dapat dikatakan bahwa orang tersebut mengalami kegagalan dalam proses belajar. Selanjutnya, pengertian mengajar. Menurut Dajamarah dan Zaid, mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan proses belajar. Sedangkan menurut Nasution, mengajar pada umumnya adalah usaha guru untuk menciptakan kondisi-kondisi atau mengatur lingkungan sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi antara murid dengan lingkungan, termasuk guru, alat pelajaran dan sebagainya yang disebut proses belajar, sehingga tercapainya tujuan belajar yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Sanjaya, mengajar adalah mengajar siswa berpikir, sehingga melalui kemampuan berpikir tersebut terbentuk siswa yang cerdas dan mampu memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Berdasarkan seluruh pengertian tentang mengajar di atas, maka disimpulkan bahwa mengajar adalah aktivitas mengorganisasikan lingkungan belajar agar siswa terdorong untuk dapat belajar secara efektif dan efisien. Belajar di kelas tentu telah menjadi menu harian untuk Bapak Ibu guru dan para murid di sekolah. Sebagai fasilitator utama di kelas, guru sangat berperan untuk membuat menu harian ini selalu segar, menarik dan tidak membosankan. Maka dari itu, penyajian materi dengan cara-cara yang baru dan menyenangkan dapat menjadi salah satu faktor untuk menentukan hasil dari proses belajar mengajar di kelas. Dengan suasana kelas yang menyenangkan, siswa akan menikmati kegiatan belajar mereka tanpa ada perasaan tertekan. Lalu, bagaimana caranya membuat kelas tidak membosankan dan menjadikan menyenangkan? Berikut 5 cara supaya proses belajar dan mengajar menyenangkan. Yang pertama, buat suasana ruangan yang berbeda. Posisi duduk siswa di sekolah kebanyakan sama, yaitu guru di depan dan kursi siswa disusun berjajar berbentuk persegi. Metode ini dikaji sebagai metode yang tidak efektif karena proses belajar terjadi hanya satu arah, artinya guru menyampaikan dan murid hanya mendengarkan. Agar suasana kelas lebih menyenangkan, cobalah susun ulang ruangan kelas seperti posisi meja dan kursi yang melingkar. Jadi, posisi guru berada di tengah-tengah dan siswa dapat melihat guru dengan lebih baik. Yang kedua, perbanyak interaksi dengan memancing ide anak. Full action atau perhatian penuh juga bisa didapatkan dari memancing pendapat. Diskusi atau berdebat argumen antara murid dan guru. Memang tidak semua anak bisa dengan leluasa mengeluarkan ide mereka. Nah, kita sebagai guru, disinilah para bapak ibu guru untuk percaya pada kemampuan masing-masing anak dan pacu mereka untuk berani berpendapat
serta menghargai apapun yang mereka ungkapkan. Cara ini dapat melatih anak untuk belajar mendengarkan orang lain, keberanian untuk berbicara dan lebih terbuka pada perbedaan pendapat. Hal ini sangat penting untuk mereka karena akan menjadi bekal saat berinteraksi dengan orang lain, baik itu dengan teman, guru, orang tua, atau masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Penggunaan teknologi dapat membantu guru menciptakan suasana aktif dan segar di dalam kelas. Gunakan laptop, internet, dan proyektor untuk mengubah materi pelajaran textbook ke dalam audio visual. Jika ingin lebih mudah, Bapak atau Ibu guru bisa langsung memperhatikan video yang ada di ruangan belajar sesuai dengan materi yang sedang disampaikan. Dengan penyajian yang baik dan menarik, fokus anak akan lebih terarah pada materi yang disampaikan. Yang keempat, memiliki sifat humoris. Untuk meningkatkan semangat mereka, penting untuk Bapak atau Ibu guru memberikan humor segar di tengah-tengah pengajaran yang diberikan. Tidak hanya itu, sifat humoris yang dimiliki oleh seorang guru juga dapat memberikan efek kedekatan antara siswa dan guru. Semakin murid merasa dekat dengan gurunya, maka apa yang disampaikan oleh guru juga akan lebih mudah diserap oleh murid-muridnya. Yang kelima, berikan perhatian yang sama pada semua anak. Terkadang guru akan lebih cenderung memerhatikan murid yang pintar dan aktif di dalam kelas. Anak yang diam saja di kelas biasanya akan kesulitan untuk mendapatkan kesempatan untuk menuangkan ide-ide ataupun mengaktualisasikan dirinya di dalam kelas. Maka sering dikatakan untuk menjadi anak yang paling di kelas, baik itu paling pintar, paling suka telat, paling cantik, paling nakal, dan sebagainya. Karena dengan menjadi yang paling, barulah anak akan diperhatikan oleh guru. Sebagai seorang guru, sebenarnya sudah menjadi tugasnya untuk menemukan benih-benih unggul yang ada di dalam diri masing-masing anak. Percayalah bahwa setiap anak mempunyai talenta dan potensi yang berbeda-beda. Dengan begitu, setiap anak akan merasa memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya serta membuat kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Membuat suasana kelas yang menyenangkan ternyata tidak mudah. Jika murid dapat belajar dengan senang dan rileks, tentu hasil yang akan mereka dapatkan juga lebih baik dan efektif. Jangan berhenti untuk melakukan eksplorasi gaya mengajar dan menyenangkan.